Jadi kalau di film Indosiar itu Haji Sulam berangkat haji menjual bubur, sebenarnya saya, bukan Haji Sulam. Haji Sulam itu cerita saja, yang ianya saya. Cuman saja sutradara itu kada paham. Kalau dia tuh ngerti, saya yang main film itu bukan Haji Sulam, saya yang main film itu aturannya. Kalau saya main film, ada harapan pengajian disepakat. Saya sibuk syuting, kalau di Jakarta tidak bisa lagi ke sini. Aduh, cuman kada tahu. Nah, saya ditanya orang makan undang galah di rumah kawan. Aduh Ustaz katanya, sanggup ya masih makan undang galah? Ada kolesterol ya? Saya bilang tidak ada kolesterol kalau makan rumah kawan udah deh. Yang kolesterol kalau makan di rumah sendiri, itu baru kolesterol. Harganya pak mahal. Nah, jadi makan kan jadi pikiran. Maka berhutang pulang tuh, harga sekilo 200, nah dubu-dubu naiklah kolesterolnya. Jadi kolesterol itu, tensi itu pemacunya tuh di pikiran. Makanya kita jangan terlalu banyak mikir. Sesekali kita nih refreshing. Apa? Iya refreshing. Pokoknya refreshing tadi tuh. Bawa jalan-jalan ke tepi laut tuh. Kapan perlu kita pergi ke Parit 5, ada Kapi Zidan punya Ahmad Bintang tuh, punya gudang bintang timur. Ada Bang Ahmad namanya, tidak berangkat umrah nih. Nah, itu kan ada kapinya di atas tuh. Saya sering naik di situ. Nah, karena saya dengan beliau itu, beliau angkat saya, ayahnya. Jadi itu anak angkat saya. Jadi kalau tidak makan teh Thailand, minum teh Thailand ke sana. Dan makan bakso ke sana. Malam nih kalau dia ikut, boleh lah. Saya ke sana biasanya di Selamatan mau berangkat umrah. Naik ke atas tuh, bawa minum teh Thailand, melihat pemandangan. Itu kelihatan tuh, laut kelihatan, tungkal kelihatan. Jadi tidak suntuk sangat. Bawa santai sesekali, biar tidak jenuh. Sihat itu penting. Nama asli saya Fakhrudin, tapi gelarnya Afgan. Itu Afgan itu gelar. Nama asli Fakhrudin, cuman gelarnya kan Ustadz Afgan. Kenapa? Agak mirip. Sama ini tadi Abu Nuwas gelar, nama aslinya Imam Hasan Ibnu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, berkata oleh Imam Khatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Khatim Al-Asam, arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 macam perkara
tidak dapat tahu, tidak kenal kita akan nilainya 4 macam perkara, kecuali oleh 4 macam golongan manusia. Selain yang 4 golongan ini tidak dapat mengenal bagaimana besarnya nilai yang 4 macam ini. Setelah dia tiada, baru sadar besarnya nilai yang 4 macam ini. Yang pertama, asyababu la ya'rifu qadrahu illa suyuh. Pertama, sifat muda. Masa muda kita tidak kenal kita, tidak tahu kita akan nilainya sifat muda, akan berharganya di waktu muda. Illa suyuh, kecuali orang yang sudah tua. Kalau belum tua, kita belum sadar bagaimana nikmat di masa muda. Di masa muda itu, buah pelam yang belum masak, masih belahan, kayak ibu kaki besar. Pagi-pagi banyak yang jatuh. Itu begigit, dikasih kicap, dikasih garam, pakai cabai rawit, dimakan, nikmatnya bukan main. Sekarang sudah tua, jangankan makan pelam mentah, makan mangga masak aja terasa masak. Kenapa? Karena lidahnya kita muda, manis. Apa saja yang dimakan enak. Sudah tua merasa. Waktu muda makan banyak, sudah tua merasa. Dan ada nikmat lagi, liur masam, makan ini sedikit cuma kadang kepingin lagi. Ingin sesuatu dibelikan oleh cucunya, dimakan dikit berhenti. Padahal dulu waktu muda bukan main, nyamannya. Tenaga berlari kita setengah jam sanggup. Sekarang lari 1 menit saja, setengah jam istirahat menarik nafas, baru kembali normal lagi. Kita tua nih, bawalah lari, semenit jadilah lari, setengah jam duduk baru terkumpul nyawa pula. Maka sudah tua nih, jangan berlarian lagi. Saya merasa di pondok itu kan ada tingkat atas. Kalau kena jam mengajar di tingkat atas, pas naik tuh duduk di kursi, dah bisa langsung baca kitab, bahingal kayak orang habis dikejar harimau. Padahal dulu waktu muda tidak masalah. Makanya sayangi masa muda, jaga kesehatan, jangan dikuras tenaga di masa muda. Nanti masa tua kesian. Disitulah anehnya kita. Di masa muda kita mencari nafkah, mencari rezeki habis-habisan, tidak kenal lagi kesehatan, tidak kenal waktu. Akhirnya banyaklah kita berduit, sudah banyak berduit, timbullah penyakit. Sudah tua, sekali timbul penyakit, mencari kesehatan, tak memikirkan duit lagi.
habis duit yang ada untuk berobat mencari sehat, emas di tangan dijual, emas di leher dijual, akhirnya habis emas dijual untuk berobat supaya sehat. Kemarin mencari duit tidak ingat kesehatan, sudah banyak berduit sakit, mencari sehat kada ingat duit lagi, berapa saja dibayar. Itulah anehnya kita, asik mencari duit, kadang-kadang makan tidak sempat, kelaparan. Padahal berjual nasi, pagi berjual nasi gemuk, petang berjual nasi uduk, tengah hari berjual bubur, tapi kelaparan. Aneh, orang berjual nasi sempat kelaparan, aneh. Kalau berjual wasi kelaparan, wajarlah, besi nak dijual. Ini berjual nasi sempat lagi terlambat makan. Kenapa? Karena dia berjualan laris, sibuk melayani orang, terlupakan makan. Lalu timbullah penyakit. Di masa tua baru sadar, rupanya masa muda tuh masa yang sangat berharga. Maka kita yang belum tua nih, gunakanlah masa muda untuk banyak beribadah. Aku nanti jalan katanya, kalau sudah tua baru ke masjid, kalau sudah tua baru ikut pengajian. Ya muda nih nanti dulu sakarnya sudah tua, tidak bisa banyak lagi bergerak, terlibat banyak kegiatan, demam seminggu, baru tahu rupanya kalau hendak beramal di masa muda lah. Karena masa muda serba sehat, serba nyaman, makan apa aja nyaman, tidur di mana aja nyaman. Masa muda sudah tua, tidur di kasur aja payah. Terbangun jam 3 sudah tua nih, tidak mau tidur lagi, terlambat tidur pula, merajuk tidak mau tidur. Baru tertidur sebentar, cucu berlari terbangun, tidak mau tidur lagi, sudah tua, sehingga tidak dapat banyak beribadah. Maka itu kata Nabi, gunakan masa muda untuk banyak beribadah kepada Allah sebelum datang masa tua. Karena setiap kita ini pasti dihadapkan dengan masa tua. Penyakit yang tidak dapat diobati ialah penyakit tua. Mau kemana saja kita berobat tetap tua, sudah bisa kita tawar. Ya, nak berimpos hari-hari selama 6 bulan, cabut impos makin kelihatan tuanya. Karena umur bertambah, duit habis, ini kelihatan tuanya. Satu. Yang kedua, kata Imam Khatib Al-Asam, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kesejahteraan, arti afiah itu tertolak daripada yang tidak disukai, terhindar daripada sesuatu yang tidak disukai. Itu afiah namanya. Selamat, selamat, tidak dapat bala, selamat dia. Itu afiah. Kita tidak dapat menilai berapa besar nikmatnya kita selamat daripada sesuatu yang kita tidak sukai. Nyaman terus, usaha lancar terus, tidak ada masalah. Itu sebenarnya nilainya tinggi. Tapi orang tidak dapat merasakan bagaimana nilainya orang yang selamat
daripada perkara yang tidak disukai. Illa ahlul bala, kecuali orang yang kena bala. Kalau tidak kena bala, tidak tahu dia bagaimana nikmatnya orang sejahtera, bagaimana nikmatnya orang selamat dari perkara yang tidak diinginkan. Kecuali orang yang kena ujian hidup, orang yang kena bala, orang yang kena masalah, itu merasa bagaimana nikmatnya ketika tidak terjerat dengan musibah. Dalam satu riwayat, dalam satu cerita, kata Imam Al-Ghazali, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul fakri. Tidak dapat mengetahui berapa besar nilainya jadi orang sugih. Tidak tahu. Ketika kita sugih, tidak tahu nilainya, bagaimana nikmatnya jadi orang sugih itu bagaimana. Orang sugih itu ketika sugih tidak bisa merasakan nikmat jadi orang sugih. Ada masjid belum selesai dibantu, ada madrasah terbengkalai dibangunkannya, ada orang putus sekolah tidak bisa melanjutkan dibantunya, ada orang miskin dibantunya. Dia tak dapat belum merasakan nilai yang sesungguhnya. Illa ahlul fakri, kecuali ketika jatuh fakir. Orang fakir melihat orang sugih itu merasa nikmatnya orang sugih nih. Tapi sebenarnya orang yang sugih terkadang tidak menyadari berapa besar nilai nikmat yang dirasakan itu. Sadar. Yang bisa menilai itu orang yang miskin, yang tidur di kaki lima, tidur di bawah jambatan, kemana-mana berjalan kaki, minta sedekah sekadar untuk makan, kesana kesini minta belas kasih orang. Itu yang tahu bagaimana nilainya. Berarti kita ini jauh nikmat. Makanya kita tidak boleh sombong dengan orang fakir. Tidak boleh. Kalau kita tidak bisa membantu, karena kita juga banyak keluarga yang kita tanggung, banyak anak kawan juga yang kita perhatikan. Tidak bisa kita membantu, tapi kita jangan kasar menolaknya. Karena hatinya orang fakir, apabila kita bentak, sempat pecah hatinya, munkasiral qalb, kalau dia hatinya sudah terluka, itu bahaya. Ibarat ular sambur. Ular sambur itu kalau dia menyambur berbahaya. Doanya orang fakir yang pecah hatinya itu sangat diijabah. Doanya mustajab. Ada yang bilang kalau doanya orang fakir itu mustajab, kenapa dia tetap miskin? Kalau doanya kabul, kenapa dia tidak berdoa untuk dia saja? Ya Allah, sugihkanlah aku, tapi aku tetap saja miskin. Kata Kiai Anwar Zahid, orang fakir itu ibarat seperti ular sambur. Ular sambur itu kalau dia menyambur orang berbahaya, tapi dia tidak bisa menyambur diri sendiri. Dia doa untuk orang berbahaya ketika dia disakiti. Begitu pula kalau dia dibahagiakan, doanya juga luar biasa, karena dia berhajat. Begitu dapat senang, maka ketika senang dia berdoa tulus. Kita tuh ketika senang
dapat kekasih yang pengertian. Apa yang tidak bisa kita belikan, asal kita ada duit dan itu tulus, tidak ada apa-apa. Maka kan orang fakirnya senang, maka doanya tulus sangat. Makanya kalau orang fakir dikasih, dia berdoa itu sangat-sangat mustajab. Saya di Tembilahan, pas naik di pelabuhan, ada orang minta sedekah di bini. Aku kasihlah duit 10.000. Kenapa 10.000? Karena duit 2.000 dia ada. Yang ada duit 2.000 lah kasih. Karena orang kan rata-rata 2.000. Karena dia ada, kasihlah 10. Rupanya menurut dia kebanyakan dah. Senang dia, doanya panjangnya. Mudah-mudahan Ustaz sehat, panjang umur, murah rezeki. Aku cepatlah berjalan. Takut kalau ditambahnya mudahan kawin lagi. Nah, ini aku yang populer maminakan. Jadinya banyak bisi bini. Nah, doanya. Makanya para kiai pintar. Para kiai itu membangun pesantren pintar. Kalau ada orang miskin hendak sekolah betul-betul, itu diberikan keringanan. SPP-nya, pendaftarannya, ayah begitu. Sering ada santri baru membawa surat tulisan di kertas, namanya nama saya, titip dengan anak itu, kau ke pondok cari yang nama nih, datang ke rumah saya dikasih. Saya baca tulisan ayah. Orang ini makannya di rumah saya. Nanti ayah yang bayar. Nah, jadi masuk saja, belajar saja. Nanti makan di rumah saya. Nanti ayah kasih saya duit. Saya yang masak. Karena saya kan anak-anak itu makan dengan saya kemarin. Kos namanya. Asalnya santri itu kalau makan keluar di perut kumpul, termasuklah kami. Jadi kalau pagi-pagi ini penuh jalan, maka jalan halus kemarin kecil tidak sebesar ini. Makanan di perut kumpul dekat Jirambah ada, penuh itu makanan. Lalu ayah melihat santri ini bertaburan keluar makanan. Ayah berusul, bagus kau berjualan. Nah, guru bagus berjualan. Jadi saya berjualan itu langsung perintah ayah. Makanya saya berjualan sampai sekarang. Nah, kalau saya berjualan, alhamdulillah, yang ada-ada mesti untung. Saya pergi ke Jawa. Nanti kalau pulang di Jawa, tambang saya terbalik, tidak terpakai duit. Karena di sana baju murah, baju Fatihah di sana 14.000, di sini 35. Minyak harum apa namanya tuh? Ada namanya, mereknya Apple. Di sini 6.000 jualnya waktu itu. Di sana 600 rupiah di Pekalongan, karena gudangnya lah. Sarung gajah duduk di sini dulu sampai 60-70, di sana 35, karena pabriknya di Pekalongan, tapi terbakar kemarin. Gajah duduk kan Pekalongan, jadi murah. Saya beli, saya banyak punya santri, waktu itu 300-an. Jadi kalau saya datang di Jawa, ramai santri belanja di rumah saya. Kenapa? Karena kalau beli baju di pasar 35, kalau beli sama saya 25, itu pun sudah untung 11.000. Maka santri banyak. Kalau sampai 50 lembar, berapa duit saya dapat? Nah, maka 11.000 dulu banyak. Minyak harum 600 modalnya, di pasar 6.000, saya jual 2.500. Apa dia laris?
beli di pasar dapat 1, beli tempat saya dapat 2, masih ada lebihan 1.000. Wah, itu tidak bagus berdagang, Ustaz. Itu merusak pasaran. Iya, kalau saya berdagang di pasar, saya kan berdagang di pondok. Kalau saya berdagang di pasar, itu merusak pasaran. Saya di rumah, bukan di pasar. Nah, di pondok tidak ada orang jualan. Jadi saya kalau berjualan, alhamdulillah, jualan kos, jual nasi, jual bubur, alhamdulillah untung terus. Memang orang bilang, banyak orang bilang ayah tu wali, betul lah. Karena kalau menurut ingat cakap beliau tuh, memang betul. Tabung-tabung, hitungan berapa tahun bisa saya berangkat haji. Sebab berjual bubur kacang cuma, jual nasi, bubur kacang, kue. Jadi kalau di film Indosiar itu Haji Sulam berangkat haji menjual bubur, sebenarnya saya, bukan Haji Sulam. Haji Sulam itu cerita saja, yang ianya saya. Cuman saja sutradara itu pada paham. Kalau dia itu mengerti, saya yang main film itu bukan Haji Sulam, saya yang main film itu aturannya. Kalau saya main film, ada harapan pengajian disepakat. Saya sibuk syuting, kalau di Jakarta tidak bisa lagi ke sini. Aduh, cuma kada tahu. Nah. Jadi intinya kita ini hidup bersyukur saja. Nah, jadi baru tahu bagaimana nikmatnya kalau pakai. Makanya di Al-Baqiyatus Shalihat itu terus maju, terus maju. Kenapa? Doanya orang miskin terdahulu diijabah oleh Allah. Begitu anaknya masuk ke pondok gratis, maka senang abahnya. Mudah-mudahan pondok terus maju, terus maju. Nah, doa kiai bergabung dengan doa orang miskin yang ditolong tadi. Makanya rata-rata pondok pesantren yang memperhatikan orang miskin, insya Allah tambah barakah. Nah. Kemudian yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha illal marda. Sehat tidak dapat kita mengetahui bagaimana besarnya nilai sehat illal marda, kecuali sudah sakit. Nah, kalau kita penyakitan baru sadar, ya Allah, enaknya jadi orang sehat, makan nyaman. Sekarang kita sakit, makan kerupuk melinju kada dibolehkan, asam urat bertahan, mau makan undang galah tidak dibolehkan dokter, kolesterol 450, mau minum teh telur tidak bisa, gula 420. Macam mana lagi? Mau makan gulai kambing tidak dibolehkan dokter. Kenapa? Tensi 360 per 120, berat kan? Ongkong-ongkong bang duduk lagi. Anak cucu ramai makan sup kambing. Awak apa? Sup ubi kayu. Tidak ada harapan. Baru sadar nikmat rupanya. Orang sehat itu nikmat. Kita melihatkan gimana lagi. Dulu saya waktu muda makan martabak tuh, ya Allah nikmatnya. Dulu satu-satunya jualan martabak tahun 83, tahun 83. Saya berusia umur 12, masuk 13 tahun. Kelas 6 ibtidaiyah saya sekolah di SDPHI itu. Jadi ada kawan saya yang agak berduit, Ading Ijai Beres di Panglima.
Ya namanya panggilannya Inat, jangan salah. Nah itulah kalau malam Mbak Isa, saya tinggal di Panglima di rumah paman. Di bawahnya berjalan ke pasar jalan kaki. Dulu kan ada biskop nih. Nah di depan biskop itu kan tikungan tuh, yang sekarang ada jualan elektronik, nah, yang bisa menguruskan mesin nih. Itu kan ada martabak tuh. Yang tukang jual martabak kan bukan kita, bukan orang lain. Itu kan satu-satunya tuh martabak yang manis tuh. Martabak kacang. Di baliknya disapu dengan mentega tuh. Berkilat martabak. Kami beli 2 hiris ya. Kawan yang bayarkan. Memakan sehiris yang panjang tuh, asa masuk surga. Nikmatnya tuh minta ampun. Kita makan martabak tuh. Sekarang ada harapan lagi. Dan ada kepingin makan martabak tuh kebanyakan mual perut. Kalau dulu seluyang tuh sanggup habiskan. Sekarang seluyang 2 minggu udah habis. Kenapa? Lah dikurangi Allah kesehatan kita bagaimana? Mana nyaman. Kalau masih kita memaksakan makan itu, naik kolesterol. Mentiganya aja 2 sesudo tuh. Diciduk pakai sendok tuh nah, taruh situ nah. Cuman karena dia panas, mentiga tuh nah, cair, maka kayak minyak. Padahal aslinya banyak mentiga tuh. Jadi kalau kita makan martabak itu seakan-akan makan mentiganya sesendok tuh. Sesendok makan mentega, apa dan naik kolesterol. Apalagi beli dewe, makin naik lagi. Kalau kawan belikan kurang lah naiknya. Kalau beli dewe, double naiknya. Kolesterol penyakit, kolesterol dompet juga duit habis. Saya ditanya orang makan undang galah di rumah kawan. Aduh Ustaz katanya, sanggup ya masih makan undang galah, ada kolesterol ya. Saya bilang tidak ada kolesterol kalau makan rumah kawan udah deh. Yang kolesterol kalau makan di rumah sendiri, itu baru kolesterol. Harganya kok mahal. Jadi makan kan jadi pikiran. Maka berhutang pulang tuh. Harga sekilo 200, dubu-dubu naiklah kolesterolnya. Jadi kolesterol itu, tensi itu pemacunya tuh di pikiran. Makanya kita jangan terlalu banyak mikir. Sesekali kita nih refreshing. Apa? Iya refreshing. Pokoknya refreshing tadi itu. Bawa jalan-jalan ke tepi laut tuh. Kapan perlu kita pergi ke Parit 5. Ada Kapi Zidan punya Ahmad Bintang tuh, punya gudang bintang timur. Ada Bang Ahmad namanya, ada berangkat umrah nih. Itu kan ada kapinya di atas tuh. Saya sering naik di situ. Karena saya dengan beliau itu, beliau angkat saya ayahnya. Jadi itu anak angkat saya. Jadi kalau tidak makan teh Thailand, minum teh Thailand ke sana. Dan makan bakso ke sana, malam nih kalau ikut, boleh lah. Saya ke sana Isa nih, diselamatan mau berangkat umrah. Naik ke atas tuh, bawa minum teh Thailand, melihat pemandangan, itu kelihatan tuh, laut kelihatan, tungkal kelihatan. Jadi tidak suntuk sangat, bawa santai sesekali, biar tidak jenuh. Sihat itu penting, biar pikiran itu jangan banyak numpuk. Kemudian yang keempat, kata Imam Khatib, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Hidup tidak dapat mengerti bagaimana nilainya hidup kecuali mati. Kalau kita sudah mati, baru sadar kita. Rupanya hidup itu penting, beramal. Lalu berkatalah, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna muqinun. Itu setiap sembahyang subuh Jumat imam baca surah As-Sajdah. Ada nanti kalimat Rabbana abasarna, ya Tuhan kami sudah melihat.
bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, bagaimana dahsyatnya orang digiring ke dalam neraka. Wasami'na, kami sudah mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu bagaimana? Farji'na, maka kembalikanlah olehmu ya Allah akan kami. Na'mal sholihat, kami pasti beramal soleh. Tapi tidak bisa lagi mumpung kita hidup, maka banyak-banyaklah kita beramal untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Berkata oleh tukang syair namanya Abu Nuwas, cuman kebanyakan kami menyebut Abu Nawas, padahal bukan Abu Nawas, Abu Nuwas. Abu Nuwas itu gelar. Namanya Abu Nuwas itu Imam Hasan Ibnu Hani nama aslinya. Jadi Abu Nawas itu nama aslinya Imam Hasan Ibnu Hani, digelar Nuwas karena orangnya lucu, maka digelar Nuwas. Cuman kami menyebut Abu Nawas, gelar aslinya tidak itu. Seperti saya nih, nama asli saya Fakhruddin, tapi gelarnya Afgan. Nah, itu Afgan itu gelar. Nama asli Fakhruddin, cuman gelarnya kan Ustadz Afgan. Kenapa? Agak mirip. Nah, sama ini tadi. Abu Nuwas gelar, nama aslinya Imam Hasan Ibnu Hani. Apa kata beliau? Zunubi in fakkartu fiha kasiratun. Kalau ku pikir-pikir, kata Imam Abu Nawas, dosaku ini banyak. Saya pikir, mulai saya balik, kesalahan yang dilakukan ini, setelah dipikir-pikir ternyata banyak kesalahannya. Tapi kata beliau, wa rahmatu rabbi min zunubi awsa'u. Tapi rahmat Tuhanku dibanding dosaku yang banyak, jauh lebih luas rahmat Allah, lebih luas kasih sayang Allah. Banyak seberapapun dosaku, tapi tetap rahmat Allah lebih banyak. Wa ma tama'i fi shalihin in amaltuhu, dan tidak mengharap aku di dalam amal solehku jika beramal aku, tapi walakinnani fi rahmatillah atma'u, yang kuharapkan mendapat rahmat Allah. Saya, kata Abu Nuwas, saya tidak mengharap pahala amal deh. In amil tu, jika aku beramal. Kata beliau, kalau saya ini beramal, saya tidak mengharapkan pahala amal, karena dosa banyak. Yang saya harap apa? Walakinnani bi rahmatillah atma'u, tetapi rahmat Allah lah yang kuharap. Amal aku kada mengharap, tapi yang kuharap rahmat Allah. Kalau rahmat Allah yang didapat, maka dosa semua kalah. Tapi kalau pahala amal yang kita dapat diganding dengan dosa, ditanding dengan nikmat, kada dapat belum. Maka ada orang yang beramal 500 tahun, disuruh Allah masuk surga dengan rahmatnya, dia minta, ya Rabb, saya masuk surga dengan amal saya saja. Akhirnya ditimbang oleh malaikat amalnya 500 tahun dengan nikmat cahaya mata selama hidupnya, ternyata kalah amal 500 tahun, tidak bisa membayar nikmat yang Allah beri. Karena bisa memandang itu nikmat luar biasa.
Jadi kalau kita beramal seumur hidup, mau membayar semua nikmatnya Allah beri, tidak bisa, tidak dapat. Maka saya, kata beliau, beramal tidak mengharap pahala, tapi yang kuharap adalah rahmat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pulang dari pengajian kecuali dosa diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya, selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah, wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.